Turki dipaksa kalah 0-2 dari Wales di laga matchday kedua grup A di Baku Olympic Stadium, pada hari Rabu tanggal 16 Juni tahun 2021 waktu Indonesia Barat. Turki melakukan dua pergantian pemain dari tim yang berduel lawan Italia. Sementara Wales tak mengubah timnya sama sekali dari tim yang terakhir kali bersua Swiss. Gol pertama Wales di laga ini dicetak oleh Aaron Ramsey. Gol kedua dicetak oleh Connor Roberts. Gareth Bale juga berkesempatan mencetak gol di laga ini. Akan tetapi eksekusi penaltinya gagal. Jalannya pertandingan. Duel kedua tim berjalan dengan tempo cukup tinggi. Apalagi Turki ngotot mencari kemenangan. Turki sendiri mampu mendominasi penguasaan bola. Sementara Wales akhirnya memilih untuk sabar menunggu dan mencari kesempatan melakukan serangan balik. Taktik Wales ini membuahkan hasil manis. Mereka mendapatkan sejumlah peluang apik dibandingkan Turki. Wales bisa mencetak gol pada menit ke-42 melalui Ramsey. Ia menusuk masuk dari second line dan menyambut umpan lambung dari Gareth Bale. Wales sempat mendapat peluang mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-61. Namun eksekusi Gareth Bale melambung dari gawang Turki. Turki sendiri makin ngotot setelah tertinggal. Duel pun menjadi makin panas dan sempat terjadi gesekan antar pemain di penghujung laga babak kedua. Namun setelah itu Wales malah bisa mencetak gol lagi pada menit 90+5. Bale menusuk masuk dari sisi kiri pertahanan Turki dan kemudian memberikan umpan pendek ke tengah kotak penalti yang dituntaskan dengan tendangan kaki kanan Connor Roberts. Gol ini otomatis mematikan perlawanan Turki. Wales pun menang 2-0. Di pertandingan selanjutnya grup A antara Italia melawan Swiss berlangsung sangat seru dan menarik. Pertandingan berhasil dimenangkan oleh tim tuan rumah dengan skor 3-0 di mana Manuel Locatelli mencetak brace dan mengantarkan Azzurri ke 16 besar. Italia mengawali laga dengan kepercayaan diri tinggi, selain karena berlaga di kandang sendiri, kepercayaan diri tinggi Italia bersumber dari catatan apik mereka atas Swiss. Gli Azzurri diketahui belum pernah kalah atas Swiss dalam 7 laga terakhir yang mereka mainkan. Italia berhasil mencatatkan 4 kemenangan dengan 3 hasil imbang, catatan rekor yang tentunya ingin mereka pertahankan di laga kali ini. Di laga kali ini Swiss bermain lebih defensif. Menghadapi Italia yang memiliki catatan mengerikan di bawah Roberto Mancini, Xherdan Shaqiri dan kawan-kawan memilih untuk bermain disiplin dan penuh kehati-hatian. Italia di sisi lain memilih untuk tidak terburu-buru dalam membangun serangan. Dengan sabar mereka memainkan bola dari kaki ke kaki, menunggu celah dari lengah yang dibuat oleh lini pertahanan Swiss. Italia nyaris memimpin di menit ke-18 andai gol Chiellini memanfaatkan sepak pojok Lorenzo Insigne tak dianulir oleh wasit karena dianggap handball. Kekecewaan Italia atas gol Chiellini yang batal itu terbalas 8 menit berselang, memanfaatkan umpan matang Domenico Berardi, Manuel Locatelli yang masuk menerobos celah lini belakang Swiss berhasil menyepak bola tanpa bisa dihalau oleh Yann Sommer. Italia benar-benar menguasai pertandingan paruh pertama ini secara penuh. Negatif football yang diperagakan oleh Swiss nyatanya malah menjadi senjata makan tuan. Skor 1-0 masih terus bertahan untuk Italia hingga peluit babak pertama dibunyikan. Di babak kedua Italia tanpa celah. Di babak kedua Swiss mengganti gaya permainan mereka. Negatif football yang terlihat di babak pertama hilang. Swiss bermain dengan tempo tinggi dan sangat agresif di babak kedua. Sayang usaha Swiss untuk memperkecil ketertinggalan masih belum bisa menemui sasaran. Italia kembali berhasil mencetak gol dan menggandakan keunggulan di menit ke-52. Tendangan geledek Locatelli dari luar kotak penalti membuat Sommer hanya bisa tercengang kala melihat bola melaju mulus ke jala gawang yang dijaganya. Italia kembali menambah keunggulan pada menit ke-89. Kali ini giliran Ciro Immobile yang mencatatkan namanya di papan skor. Tendangan terukurnya dari luar kotak penalti membuat Yann Sommer harus memungut bola dari jala gawangnya untuk ketiga kalinya. Skor 3-0 masih terus bertahan hingga peluit babak kedua dibunyikan. Lewat brace yang dicetak Manuel Locatelli di menit 26 dan 52 dan tendangan terukur Ciro Immobile di menit 89, Italia berhasil mengandaskan perlawanan Swiss dalam laga yang berjalan cukup keras ini. Kemenangan yang diterima oleh Italia ini membuat mereka untuk sementara waktu berhasil duduk nyaman di puncak klasemen grup A dengan 6 poin. Terpaut 2 poin dari Wales di posisi kedua.
Sementara kekalahan yang diterima oleh Swiss membuat mereka harus bekerja ekstra keras untuk bisa lolos dari grup A. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan komentar di channel ini biar lebih berkembang lagi ke depannya.